Oke, anak-anak kalau sudah setengah 9, Ustadz matikan dulu suaranya semuanya biar jelas nanti. Oke, kita mulai untuk masuk pembelajaran. Let's get ready to pray. Hayya ala qiraati Assalamualaikum, anak-anak. Waalaikumsalam. Hari ini Baik. Alhamdulillah baik. Lihat enggak di YouTube Saim kegiatan Hari Pahlawan kemarin? Aku nonton tengah-tengahnya, Us. Aku nontonnya, nonton Us. Aku nonton tapi agak males. Lucu. Agak males. Aku lihat terus. Suaranya ya kemarin. Ya cuma setengah. Suaranya nggak kedengeran. Suaranya kecil banget. Iya suaranya. Ngomong nggak kedengeran. Iya. Ada suaranya. Lagunya kayak kok gerakannya itu Us agak aneh kayak asal gitu. Bukan kayak asal. Jadi kemarin itu karena kan YouTube-nya itu kan live-nya dari Zoom. Sehingga kalau Zoom itu kalau ada suara 2 orang. Gerakan gitu tahu. Kecuali lagunya tuh Kalau cuci tangan pakai apa itu nggak bisa jawab. Aku nggak fokus soalnya. Siapa itu? Siapa yang diomelin itu? Siapa itu? Siapa itu? Siapa itu yang sering diomelin? Siapa itu? Atau dari siapa itu? Semuanya dulu ya biar fokus ya. Kali ini Ustadz Mugib akan mengajar tentang menaksir pecahan, di mana di minggu kemarin kalian sudah menaksir tentang bilangan cacah. Nah, Ustadz akan mulai mengingatkan dulu yang menaksir bilangan cacah kemarin. Loh, keliru. Mana zoomnya ini? Keliru. Stop share dulu. Loh, aku nanti. Lah ya. Kasih aku nge-share Zoom ki apa jenengan? Kan? Stop share. Gak jelas yang di-share. Ngeklik password harusnya Ustadz ini kok. Gak keklik yang lain. Laptopnya Ustadz tentang. Nah, kemarin itu kan kita belajar tentang membuat bilangan, misalkan 38 ya. Kalau kita bulatkan ke atas ya, ada membulatkan ke atas, kemarin kan gitu, ke atas, kemudian ada ke bawah,
Kemudian ada pembulatan terbaik ya, taksiran terbaik. Nah kemarin kan ada 3 macam ini, ke atas, ke bawah, dan terbaik. Kalau 38, kalau kita lihat di sini, 38 itu kan berada di antara 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, kemudian 40 kan gitu. Nah, kalau 38 ini ditaksir ke bawah, maka kepuluhan terbaik, kepuluhan ya, ditaksir puluhan ke bawah, itu kan berarti pakai 30. Kalau ditaksir ke atas, berarti ke sini, ke 40, kan gitu kalau kepuluhan ya. 38 kalau ditaksir kepuluhan terdekat, pakai taksiran atas berarti pakai 40, kalau ke bawah berarti 30. Sedangkan kalau terbaik kita lihat lebih dekat mana 38 ini ke 40 atau ke 30? 40. Maka kalau pakai yang terbaik pakai 40. Jadi kalau ke atas kan 40, kalau ini kan 30. Kalau pakai taksiran terbaik adalah 40. Sehingga dia kemarin seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan menuju ke taksiran bentuk pecahan. Nah, pecahan itu kan kemarin sudah kita bahas, ada pecahan biasa, kemudian ada pecahan campuran, kemudian ada pecahan apalagi desimal, persen. Nah, ada 4 macam ya kan? Ada 4 macam pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, dan persen. Biasa dan campuran, pecahan biasa ini adalah pecahan apa? Pecahan murni. Masih ingat Ustadz jelaskan ada pecahan murni dan pecahan tidak murni ya. Kemudian campuran itu adalah pecahan tidak murni. Tidak murni. Nah, kenapa kok pecahan campuran disebut pecahan tidak murni? Kemarin pecahan murni itu syaratnya adalah pembilangnya itu lebih kecil dari penyebut. Jadi di sini 3 itu kan lebih kecil dari 5. Ini pecahan murni. Ya. Kemudian kalau misalnya ada 8/5, ini disebut pecahan tidak murni. Ya kan? Karena 8 lebih besar dari 5. Jadi pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, sehingga ini bisa diubah menjadi kepecahan campuran, yaitu 1/3/5 kan gitu. Nah, jadi setiap pecahan biasa itu adalah pecahan murni ya. Pecahan murni itu nilainya tidak akan lebih besar dari 1. Jadi pecahan murni misalkan ini 3/5, itu nilainya selalu berada di bawah 1 ya. Jadi pecahan murni itu mesti di antara 0 dengan 1 ya. Ini dulu yang kita pahami, pecahan murni atau pecahan biasa itu mesti berada di antara 0 dengan 1. Kalau kita letakkan di garis bilangan ya, 3/5 itu gimana sih? Kok angel sih? 3/5 kalau kita letakkan di garis bilangan itu kan berada di antara ini 0, ini misalkan 0 ini adalah 1, ini kita bagi 5 karena penyebutnya di 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah 1. Bentar. Ini adalah 1/5. 1/5, ini 2/5, ini 3/5, ini 4/5. 1 ini juga bisa disebut sebagai 5/5 kan, ini sebenarnya 5/5. Ya, 5/5 kan hasilnya 1, berarti 3/5 di mana? Berada di sini 3/5 itu. Ya, sekarang kalau kita lihat sekarang 3/5 itu lebih dekat ke 1 atau lebih dekat ke 0? 1.
1, 2. Kalau ini 1, 2, 3. Sehingga 3/5 ini kita bisa membulatkan terbaik ya, pembulatan atau penaksiran terbaiknya adalah 1. Paham? Paham? Paham. Sekarang kita coba lagi ke contoh kedua. Misalkan ini Ustadz punya 2/7. 7 ya, kita langsung aja menaksir 2/7 ini jadinya kan kemungkinannya jadi 0 atau jadi 1 ya, hanya ada 2 kemungkinannya. Kalau di pecahan biasa itu kita hanya bisa menaksirnya menjadi 0 atau menjadi 1 kalau pecahan biasa itu, karena 2/7 ini kan kalau berada di garis bilangan kita langsung tulis ya, mulai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini kan ini 1/7, 2/7, terus 3/7, ini 4/7, 5/7, 6/7, ini 7/7 itu adalah berapa? 1 kan 7/7 itu. Ngelirek PTN rek. 7/7 ini adalah 1 ya kan? Nah, sekarang 3/7 itu berada di mana? 2/7 itu berada di mana? Di sini kan 3/7 di maaf kok situ. Itu 2. Kita mencari 2/7. Atau error ini. Maka nih kok error ini ya? Rada error, Bu. Bisa nah, coba ini kita kan tadi akan 2/7. Aku gak tahu kenapa ya kok ngene ya. Kok lap-lap ngene lho, kayak sentuh terus. 2/7 kan berada di sini nih, 2/7 loh. Kok kena kehapus? Unduh. Pakai ini. 2/7 kan berada di sini. Nah, oke. 2/7 itu lebih dekat ke 1 atau lebih dekat ke 0? Menurutmu? 2/7 itu dekat kemana? 1 atau 0? Di-mute dulu, di-mute. Oke. Ustadz ini mencari zoomnya. Ustadz ini kok moro-moro hilang teko layar. Bingung saya. Laptopnya Ustadz untuk. Saking canggihnya sampai lupa naruhnya. Soalnya tadi Ustadz setting jadi nablet, jadi Lihat itu apa itu? Ada suara. Suaranya kecil, suaranya muncul tenggelam. Iya nak, kenapa? Sudah. Oke, untuk yang pecahan biasa tadi sudah paham apa belum? Sudah. Kurang sih, Ya. Nah, Kalau belum, lumayan. Lumayan. Sedang lah ya. Oke, saya skip lagi. misalkan ini 4/9 ya.
kita langsung aja untuk menaksir 4/9 itu jadinya 0 atau jadi 1, kita bisa lihat di garis bilangan. Ya. Bisa lihat di garis bilangan. Kalau 9 langsung aja wis mulai dari sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini kan 0 ya. Ini 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9. 9/9 ini aslinya adalah 1 ya. 1 ya ini. Nah, sekarang 4/9 itu berada di mana? Berada di 0. Contoh aja loh. Ini ditaksirnya menjadi berapa? Menjadi 1 atau 0? 0. Paham? Paham. Sekarang 4/8. Oke, 4/8 itu kan kalau kita buat ini 0, 1, 2, 3, 4, 8. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini kan per 8 juga ini per 8, ini 6/8, 7/8, ini 8/8. Oh, berapa 8/8 itu? 8/8 itu Satu. ini. Kalau geser ke sini ada berapa? 3, 2, 3, 4. Karena dia jaraknya sama, ya, jaraknya sama. Kalau jaraknya sama ke 0 sama ke 1, maka kita bulatkan ke atas. Ya. Jadi kalau jaraknya sama kita bulatkan ke atas. Kalau jaraknya ini tadi lebih dekat ke 0, maka dibulatkan ke 0. Kalau dekat ke 1, maka dibulatkan ke 1. Kalau jaraknya pas tengah-tengah seperti ini, maka langsung dibulatkan ke 1. Oke, paham aturannya? Paham, Gus. Oke. Nah, sekarang bagaimana? Hari ini nggak ada. Perhatikan dulu. Oke. Perhatikan dulu. Nah, ada cara cepatnya. Daripada nanti nulis kayak gitu lama, nulis 1, 2, 3 itu kan cara manual boleh ya seperti itu. Tapi ada cara cepatnya nanti kalau kalian langsung mencarinya lebih mudah gini. Misalkan ini ada 3/8. Yang paling mudah adalah cara cepatnya ini ya. Ini cara cepatnya. Kita langsung cari aja separuh dari penyebutnya. 8 itu kalau dibagi 2 hasilnya berapa? 4. Kita lihat atas ini dengan ini. 3 itu lebih kecil dari 4. Nah, langsung kita bulatkan ke bawah jadi 0. Kalau lebih kecil. Ya. Beda lagi jika ini 5. Maaf, ganti warna dulu biar enak. Coba kalau ini 5 5/8. Kita cari dulu 8 itu kalau kita bagi 2 berapa kan gitu ya. Bagi 2 hasilnya adalah 4. Ini kita bandingkan 5 dengan 4. 5 itu lebih besar dari 4, maka kita bulatkan ke 1. Oke, paham cara cepatnya? Terus kalau misalnya
Misalkan Halo. 2/5 itu dibelatkan ke atas atau ke bawah, kita bagi dulu 5. Kalau ini kita bagi 2, itu kan dapatnya 2 lebih kan, ya 2 lebih, ya kan. Maka sekarang kita bandingkan 2 dengan 2 lebih, besaran mana? Besaran 2 lebih kan. Maka ini kita bulatkan ke bawah menjadi 0. Ya, tapi jika terjadi gini, 3, maaf ganti warna dulu. Kalau misalkan ini 3/5, ya, kita bulatkan kemana? Ya, silakan izin pipis. 5 ini kalau kita bagi 2 kan hasilnya 2 lebih, ya kan? Sekarang 3 itu lebih besar apa lebih kecil dari 2 lebih? Lebih besar kan? Dari 2 lebih. Kan 2 nggak sampai 3 kan, ini 2 lebih. Maka kalau seperti ini, yang atas itu lebih besar daripada separuh bawahnya, itu dibulatkan ke atas menjadi 1. Oke, paham? Itu cara cepatnya. Itu cara cepatnya. Kalau cara pelan-pelannya tadi, kita kan bisa menggunakan cara pelan-pelan tadi. Kan 2/5 berarti menulis saja 1, 2, 3, 4, 5. Kan gitu ya. Ini per 5/5 atau 1 ya ini ya. Nah sekarang 2/5 kan di sini. Dekatan ke 1 atau dekatan ke 0? Lebih dekat ke 0 kan. Dekatan ke 0. Kalau yang di sini 3/5 berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini per 5, ini per 5, ini juga per 5. Ini belum di-save ya, belum direkap ya, Us. Oh, sudah. 5/5. Nah, di sini 5/5 itu kan 1 ya. Sekarang kalau 3/5 kan berada di sini nih. Ya kan? Ke 0-nya 1, 2, 3 ya, jaraknya 3. Ke 1 ini jaraknya cuma 2. Maka dia lebih dekat ke 1, maka ditaksirnya menjadi 1. Paham? Oke ya? Paham sekali. Paham. Sekarang kita lanjut ke pecahan campuran. Pecahan campuran kan ada gini. Biasanya 5, 2/3. Ya. Yang kita taksir di sini nanti adalah 2/3-nya ini. Ya. 2/3 itu kita taksir ke 0 apa ke 1? 1. 0. 1, 2, 1/3, 2/3, 3/3. 2/3 kan di sini. Ke 1 apa ke 0? Ke 1. Ke 1, lebih dekat ke 1 ya. 1. Ini taksir. Ini kan aslinya 5 2/3 itu kan 5 ditambah 2/3. Karena ini kita taksir jadi 1 menjadi ditambah 1 sama dengan 6. Paham? Paham. Biar paham lagi gini. Sekarang coba 6/13. Yang kita cek itu cuma ini. Ya. 13 itu lebih kita taksir ke 1 apa ke 0? Kan mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 6 itu di sini, dekatan ke 0 atau ke 0? Ke 0. 0. Hanya 2 saja. Karena ini 2 ditambah 0 sama dengan 2. Paham?
Paham ya? Oke, itu pecahan campuran ya. Untuk pecahan desimal gimana, Us? Kalau pecahan desimal sebenarnya kemarin sudah dijelaskan di menaksir kemarin. Misalkan ada bilangan 15,38. Yang kita lihat di pecahan desimal itu adalah di sini, angka di belakang koma pas. Kalau angkanya 5 atau lebih besar sama dengan 5, kayak gini ya nulisnya. Kalau bilangannya 1, 2, 3, 4 itu dibulatkan ke bawah ya. Tapi kalau bilangannya 5, 6, 7, 8, 9 maka dibulatkan ke atas. Maksudnya gimana? Kalau bilangannya 1, 2, 3, 4 maka tidak ditulis ini menjadi 15 saja. Ya, tapi kalau misalnya gini 15,847 kita lihat di sini dia termasuk sini kan 8, maka dia dibulatkan ke atas ditambahi 1. Jadi 15 itu ditambahi 1 jadi 16. Paham? Paham? Paham. Paham yang desimal ya. Jadi kemarin kuncinya kan ini. Kalau desimal itu kuncinya kalau 1, 2, 3, 4 itu dibulatkan ke bawah atau dianggap 0, tidak ada. Tapi kalau 5, 6, 7, 8, 9 maka ditambahi 1. Pecahan persen gimana, Us? Kalau pecahan persen itu dibulatkan ke puluhan terdekat. Jadi kalau misalnya kita dapat 38%. Nah, hampir sama dengan tadi, ini kita bulatkan ke puluhan terdekat, yang taksiran terbaik ya. Tadi kan ada 1, 2, 3, dan 4 itu dibulatkan ke bawah. Kalau 5, 6, 7, 8, 9, 8 dan 9 itu dibulatkan ke atas. Kan gitu ya. Nah, 8 itu berada di sini kan. Maka ini dibulatkan ke atas. 38 itu kan di antara 30 ya dengan 40. Dibulatkan ke atas ke 40. Jadinya 40%. Paham? Kalau misalnya itu oke, 13% berarti dibulatkan kemana? Kan mulai dari 10%. Ya, 10%. Oke, sudah paham anak-anak? Paham. Enggak. Oke. Nah, sekarang coba kalian taksir beberapa soal yang Ustadz bagikan ini. Kita tulis ya soalnya ya. Coba ditaksir. Soal kerjakan ya. Nomor 1. 6/7. Silakan ditaksir. Nomor 2/5. Coba ditaksir. Nomor 3, 6,54. Coba ditaksir. Yang keempat, 83%. Coba ditaksir. Oke. Jangan kasih waktu ya tapi Us. Us, ditulis di kertas. Iya, ditulis di kertas saja. Oke. Gampang kan? Hanya ada 4 itu. Ya, coba. Ustaz Muhid gak boleh bilang gampang. Gampang itu sombong. Gitu. Nggak sombong, ini mudah memang. Bukannya Ustaz Muhid sudah bisa, Dava. Ayo dicoba dulu. Tutup mata. Ya, sama dengan Ya, ini kalau taksiran itu dilambangkannya kayak sama dengan bengkong gini. Beda dengan sama dengan ini kan pas kalau sama dengan gini. Kalau taksiran itu kan kira-kira. Maka nulisnya itu sama dengannya kayak bengkong kayak ombak gini. Makanya di sini kan
Ustadz nulisnya pakai ini apa? Sama dengan tapi agak bengkong ini. Nah, ini artinya adalah taksirannya atau kira-kiranya ada berapa. Mudah kan? Insya Allah mudah, gampang semuanya. Ayo. Bentar, Us nyari buku. Aku boleh tanya. Boleh, silakan. Selesai, Us. Kalau di jawaban pertama kan kalau naik berarti yang ditambah 1 yang pembilang atau penyebutnya. Kalau nomor 1 pecahan biasa itu hanya ditaksir ke 0 atau ke 1. Jadi 6/7 itu nanti kamu jadikan 0 atau kamu jadikan 1. Gitu aja. Kalau pecahan biasa cuma 0 atau 1. Sudah selesai. Oke, paham? Selesai. Mas, bagus. Terus nanti videonya diupload di YouTube nggak? Insya Allah. Loh hilang. Sisi unduh. Belum tulis. Aku belum tulis semuanya. Misalnya. Selesai. Cuma yang 1. Selesai, Us. Ustadz minta tolong untuk salah satu. Aku agak sedikit bingung, Us. Siapa? Rafael tadi itu. Ya. Rafael, kalau pecahan biasa itu kan berada di antara 0 ya, kemudian ke pecahannya sampai dengan 1. Berarti kalau pecahan biasa soal nomor 1 itu hanya ditaksirnya ke 0, jadi 0 atau jadi 1. Gitu saja, Mean. Nanya. Ini mau dirubah ke pecahan berapa, Us? Ini nanti diubah gak pecahan berapa lagi, coba dilihat. Seperti contohnya saya tadi, 6/7. Itu jadi 0 apa jadi 1? 1. Jadi 1. Sudah, Us. Apa kok 1? 7. 6/7 lebih dekat 1. Sudah. Kan Ustadz minta tolong pada siapa? Pada Adam ngerjakan soal nomor 1 ya, Adam. Indiko kamu tuh ya. Aku sudah sampai pertanyaan Silakan, Dam. Nomor 1 jadinya berapa, Dam? Ini Adam ya yang nomor 2, Us. silakan, Dam. Nomor 1. Jadi berapa, Dam? Ditulis di sini. Pakai annotation apa? Langsung Adam di sampingnya 1 situ. Us, ada yang coret-coret, Us. Sudah bisa. Madam, silakan, Dam. Langsung nulis di papan tulis itu nomor 1, Dam. Nomor 1. 6/7. Tulisan di situ, Dam. Tulis di situ langsung. Ditulis, Us. Ya. Daftar Nggak pakai contoh. Enggak, langsung aja, langsung ditulis berapa itu hasilnya. Hapus. Hasilnya 6/7. Hasilnya 1, Us. 1 ya. Ditulis aja di situ. Bisa enggak? Coba tulis di situ, pakai mouse. Kok nyala nih? Kan ada annotation-nya itu. Loh, kok nggak ada? Ada, Us. Nggak ada. Ya, aku pakai laptop juga nggak bisa, saya pakai HP. Lo ada. Ada, Us. Ada notes. Klik itu loh, view option terus ada. Aku ada, Us. View option anu net. Lanjut. Oh, bisa nih.
Ustadz minta kuesya, jawab nomor 2. Berapa hasil taksirannya? Ditulis di situ kuesya. Aku nggak bisa pakai soalnya pakai laptop. Pakai laptop? Itu bisa. Malah bisa pakai laptop. Caranya. Ngajarin. Ataya nomor 2, coba Ataya. Aku malah nggak bisa, Us. Aku bisa, aku sudah ketemu. Iya, dastan. Ataya, silakan Ataya. Nomor 2. Nggak bisa. Kok nggak bisa? Aku bisa tulis. Ataya nggak bisa. Ada tuh di atas. Aku. Dastan. Ya, Tora. Disable annotation-nya, wis langsung dijawab pakai suara aja. Ataya berapa nomor 2-nya Ataya? No. Ataya, nomor 2 berapa? 5 kali. Paus. Nomor 2 jawabannya? Aduh, aku kurang ngerti, Us. Taus. Oke, kita sudah bahas ya. Taus. Oke, Dava berapa? Berapa jawabannya nomor 2? 2/5. Ditaksir, nak, ditaksir. Jadi berapa taksirannya? 3 Us. Jadi 2. 2 Ye. 3. Wah, mendapatkan 1 Yang juta mau rupiah. Tapi di diskon 100%. Nomor 3 siapa nomor 3? Nomor 3. 7. Apa itu tadi barusan? Aku Zafran. 7. Lanjut. Nomor 4. 80. 80%. 10%. Easy. Unmute. Oke, yang lainnya dimatikan dulu ya. Jadi sekarang nomor 7 kalau kita pakai cara biasa kan mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7 atau 1 ya ini ya. Nah sekarang 6/7 kan berada di sini ya. 6/7 berada di sini, dia lebih dekat ke 0 atau ke 1? Lebih dekat ke 1. Jawabannya 1 benar. Oke, kita lanjut. Nomor 2. Nomor 2 yang kita cek itu hanya yang pecahan biasanya. Kan di sini kan gabungan dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Nah, yang kita cek di sini saja, ya kan? 2/5 itu lebih dekat ke 0 atau lebih dekat ke 1? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5 atau 1. Nah, sekarang di sini 2/5 kan ada di sini. Dia lebih dekat ke 0. Maka di sini 2 yang ini ya tinggal 2 ditambah 0. Hasilnya adalah 2. Karena ini kan 2 tadi Ataya, paham Ataya? Tadi masih kurang paham. Ya. Ini kan 2 ini Ataya, ya. Kan yang 2/5-nya itu kan ditaksir menjadi 0. Maka jadinya 2 yang ini ditambah 0. Hasilnya 2. Oke, paham? Ataya paham? Iya, Us. Lumayan. Ya, jadi kalau pecahan campuran kita hanya tinggal menaksir yang bilangan pecahan biasanya itu saja. Jadi berapa itu? Kan di sini 2/5-nya kan ditaksir jadi 0. Maka
ya, maka nanti taksirannya adalah 2 ditambah, ini 2 itu dari bilangan yang besar ini loh, ya, ditambah dengan taksirannya yang 2/5 ini jadi 0, maka jadinya 2, paham. Nah, sekarang yang nomor 3 kita lihat angka di belakang koma di sini berapa? 5. Kalau 5, 6, 7, 8, 9 itu ditaksir ke atas sehingga 6-nya ini ditambahi 1. Jadinya tuh 7. Ya kan? Lanjut ke nomor 4. Nomor 4, 83% itu kita lihat 3 itu ditaksir ke bawah atau ke atas? Ke bawah. Nah, jadinya 80 ya. Kita tulis 80 ya. Kepuluhan terdekat ya. Oke, paham? Nomor 1 sampai 4 ada pertanyaan sampai sini? Udah ada. Aku lupa tadi yang yang buat menaksir pecahan campuran. Maksudnya yang pecahan persen. Yang pecahan persen itu berarti pecahan persennya ditaksir ke puluhan terdekat. Ya, seperti minggu kemarin kita kan sudah belajar menaksir puluhan terdekat kan? Ya, kemarin kan misalkan ini kalau 87 itu ditaksir ke puluhan terdekatnya kemana? Atas, jadinya 90 kan gitu ya. Kalau 83 ditaksir ke bawah jadi 80 karena ini kurang dari 5. Oke, paham? Paham. Ingat ya. Sekarang apa? Itu menaksir. Kita sekarang menaksir operasi pecahan. Operasi pecahan itu bisa penjumlahan, pengurangan, pembagian atau perkalian. Jadi contohnya gini. 5/6 ditambah 3/2/7. Hasilnya berapa gitu ya. Sekarang yang kita lakukan adalah 5/6 itu kita taksir kemana? 5/6 itu ditaksir ke 1 ke 0. 0. 1 kan 1, 2, 3, 4, 5. 1 ya. 6/6 ini 6/6 atau 1 kan gitu. Ini 0. Ya, 5/6 kan berada di sini. Dia lebih dekat ke 1, maka ditaksir menjadi 1. Kemudian 3/2/7 ditaksir jadi berapa? 2/7 itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 itu lebih dekat ke 0 atau lebih dekat ke 7? 0. Maka ini ditaksir jadi 0. Ya, nulisnya Pak gitu sebentar. Sehingga 3-nya ini ditambahi 0. Yang ada di sini 3 ditambah 0 karena 2/7 ini ditaksir jadi 0. Jadinya 3. Sehingga ini 1 ditambah 3. Ya. Kan ditaksir jadi 1. 3/2/7. Aku mulai jadi sama dengan 4. Oke, paham? Lumayan. Lumayan, Pak. Lanjut lagi. Lumayan juga. 1/2 dikalikan 6 1/4. Nah, ini kita taksir. 2,5 itu kita taksir jadi berapa? Kalau 1/2 itu ditaksir jadi 1 atau ditaksir jadi 0? 1 karena pas tengah-tengah kan 0, 1, 2 kan gini kan? 1/2 ini 2/2 atau 1. Kan tadi Ustadz bilang kalau posisinya di tengah-tengah kayak ini maka ditaksirnya ke atas. Jadi 1 ya. Kemudian kalau 6/4, kalau 6/4 ini ditaksir ke bawah atau ke atas? Ke bawah.
Kan lebih dekat ke 0, maka ini ditaksirnya 0, sehingga sekarang ya kita jadikan ini 2 ditambah 1, yang sebelah sini kan 2 ditambah 1 nih, dikalikan yang sebelah sini ini 6 ditambah 0 kan gitu ya. 2,5 itu 2 ditambah 1 ya. Kemudian 6/4 ditaksir jadinya 0. Jadi 6 plus 0. Maka ini sama dengan 3 kali 6. Berapa kali 3 kali 6? 18. Paham? Paham? Lumayan. Paham. Hafal. Paham. Insyaallah. Insyaallah. Amin. Pak Agus. Tambah lagi. Paham. Misalkan 16,327 dikurangi 3/4. Ayo ditaksirnya berapa ini? Coba kamu taksir. Kerjakan. Ayo. Ya, silakan ditaksir. Aku nggak ngerti yang koma-komaan, Us. Yang koma-komaan lihat di pas bilangan di belakang koma. Kalau tadi 1, 2, 3, 4 maka dianggap hilang. Ya, kalau 5, 6, 7, 8, 9 maka tambahin 16-nya ini tambahin 1. Oke? Sudah bisa? Aku kurang sih yang persen. Belum yang koma. 16, 327. Sekarang kita lihat belakangnya koma ini 3. 3 itu kan berada di sini ya. Berarti diberatkan ke bawah, berarti dihilangkan 3 itu dianggap nggak ada. Jadinya 16 saja. Oke, paham? Ya, kita lanjut dikurangi dengan Dikurangin 1, Us. 3, kan 3 ya, 3 yang besar itu. Sekarang 3/4 itu kita taksir ke 1 apa ke 0? 1. 1. 2, 3, 4. 3/4 kan di sini ya. Maka dia ditaksir ke 1, 3 tambah 1 gini. Oke, paham? 3 tambah 1. 4. Apa kok 3 tambah 1? Ada yang tahu? Karena 3 asalnya itu kan kita dapat 3. Ke depan. Dapat 3 di sini, ini 3 ya. Kita tulis di sini 3 ini ya. Kemudian 3/4 ini kan kita taksir jadi 1, ya kan? Kita tambahkan di sini ini 3 ditambah 1 sehingga jadinya 16 dikurangi 4, ya kan? 3 tambah 1 kan 4. 16 dikurangi 4 berapa? 11. Paham? Paham? Paham. Yang pecahan desimal. Desimal di sini misalkan 55,789. Kalau pecahan desimal yang kita lihat itu di belakang koma pas ini loh. Mantap. Bilangannya berapa? 7. 7 itu kan berada di bawah kan ada ya Allah. Kalau di bawahnya 5, misalkan 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 itu dibulatkan ke bawah dianggap 0 ya. Kalau 5, 6, 7, 8, 9 itu ditambahi 1 kan gitu. Asalnya 7 berarti 7 itu kan berada di atas ini kan. Maka dibulatkan jadi 1. Jadi 5 ditambahi 1 sama dengan berapa? 6. Kalau di sini 5, misalnya
5,27 ya, kita lihat di sini 22 itu dibulatkan ke bawah 0, berarti 5 ditambahi 0 sama dengan berapa? 5 saja. Oke, paham? Paham. Oke, paham ya? Desimal ya. Sekarang soal lagi, satu soal dikerjakan. Senam wajah. 5,38 ya, dikalikan dengan 2/3, hasilnya berapa? 2/3. Kok elek ini ya? 2/3. Klik tujuan 1/3. Hasilnya berapa? Coba dikerjakan semuanya. Taksirannya. Ayo, satu soal saja. Enggak ragu-ragu semua jawab, Us. Boleh, jawab langsung. Tak. Analisisnya ya. Mau tak? Kok coret-coret lagi kayak tadi. Kok wis? Oh, dibulatin. Betul, 10. 10. Yang berani langsung. 10. Kita akan bahas. Terakhir itu kita bahas. 5/3/8. 5,3/8. Coba kita cek di sini di belakang koma adalah 3. Berarti bulatkan ke bawah atau ke atas? Bawah. 0 ya kan? 5 kan? Ya. Sekarang 2/3 kita bulatkan. 2/3 1 0 1 2 3. Ini per 3 atau 1 ya ini ya. Nah, 1/3 berada di sini dekat dengan 0, maka dekat dengan 0. Tambah 0 sama dengan 2 sehingga ini tadi nah, kita coba, berarti ini adalah 5 kali 2 sama dengan 10. Benar. Aku juga hebat. Sudah hebat semuanya. Ya. Oke, teman-teman, itu tadi yang dijelaskan Ustadz tentang pembulatan pada pecahan mudah kan? Iya. Ya, Us, itu menurutku. Iya. Alhamdulillah kalau Pusing, Us, bikin pusing. posisi pusing. Pusing tapi Bikin pusing, Us. ya awal Pusing banget. dapat ide ya. Lapar aku. Sampai lapar. Tadi baru aja ngisi perut, sekarang nggak itu lagi. Oke ya, makan. kalau sudah paham, kita akhiri dulu pertemuan hari ini. Ada pertanyaan? Enggak ada pertanyaan. Ada. Saya mau istirahat dulu. Us. Aku mau makan dulu. Nggak ada, Us. Dan anak kita akhiri ya. Ya, ayo. Siapa ada pertanyaan, Us? Ada. Tidak. Cepatlah, tolong cepetan. Alif ya. Cepetan. Wow. Qiraati doa. Bel
Dadah. Terima kasih. Pagi semuanya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, makasih ya. Di sini ada bahasa Dadah Arab. semuanya. Di sini ada bahasa Arab. Kemudian nanti setelah zuhur ada sosial keberagaman. Oh ya udah. Bagi yang memang sudah paham matematikanya, numeriknya bisa langsung. Ya, aku udah catat udah. Kalau yang memang masih belum paham bisa tetap tinggal di sini sama Ustadz. Tak paham aku Lancar. Tinggal Terus semuanya assalamualaikum warahmatullahi nanti apa ajarnya jam berapa? Masih belum hafal. Ustaz, nanti itu ada di YouTube tuh Ustaz, yang tadi taksiran itu Ustaz. Ya, ini kan direkam. Dadah semuanya, dadah. Ada yang masih kurang paham. Di SKM. Askia Mas Kriyo. Pak. Sudah paham belum? Oh, kurang sih, Us. Satu lagi ya. Ini yang sudah paham. Ini Zoom, yang belum paham aja ini. Halo, Dad. Pembulatan pecahan atau menaksir pecahan itu, yang pertama kan tadi ada pecahan biasa. Ada pecahan biasa. Pecahan biasa itu pecahan murni. Pecahan murni itu nilainya ada di antara 0 sampai 1. Kalau di garis bilangan pecahan murni itu berada di sini loh wilayahnya. Sedangkan kalau pecahan campuran misalkan ini 1, maka pecahan campuran itu lebih besar dari 1 ini. Ya. Kemudian yang ketiga ada pecahan desimal ya, pecahan desimal. Yang pakai koma-koma itu ya. Kemudian ada lagi pecahan persen. Pecahan persen ada 4 macam ini kan yang akan kita taksir, ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan persen. Nah, sekarang bagaimana kalau pecahan biasa? Pecahan biasa itu kan tadi kita jelaskan bahwa pecahan biasa itu berada di antara 0 sampai 1 saja. Maka pecahan biasa itu akan ditaksir ke 0 ya, ke bawah atau ke 1. Pecahan biasa itu hanya ditaksir ke 0 atau ke 1. Misalkan di sini 3/5. Ya, 3/5 ini kita taksir ke 0 atau ke 1. Ya, cara cepatnya tadi adalah kita bagi 2. Ya. Hasilnya 5 kalau dibagi 2 itu kan 2 lebih. Ya kan? 2 lebih. Nah, apakah yang atas ini 3 itu lebih besar atau lebih kecil dari 2? 3 itu lebih besar dari 2 lebih ini kan? Ya. Ketika lebih besar, maka kita taksir ke atas jadinya 1. Ya, ini cara cepatnya. Kalau cara lambatnya adalah kita cek 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan? Ini kan dalam pecahan kan gini. Dalam pecahan. Ini 0, ini 1/5 Us. Ini 2/5, 3/5, ini 4/5, ini 5/5. 5/5 itu hasilnya ya 1 kan gitu kan? Nah, kalau dalam garis bilangan seperti ini. Nah, sekarang 3/5 itu berada di sini. Dia lebih dekat ke 0 atau lebih dekat ke 1? Sana kan lebih dekatnya. Ya, karena ini hanya melewati 2. Kalau ke sini lewat 1, 2, 3 kan gitu ya. Maka 3/5 itu kita taksir menjadi 1. Mengira-ngira ya, memperkirakan saja. Oke, paham? Paham. Askia paham? Paham. Ya, Us. Kita ulang lagi. Saya durung paham sih, anono sing durung paham. 7/9. 7/9 itu kita taruh di garis bilangan ini kan 0. Ya, di sini itu 1. 1 itu kan sama dengan 9/9 kan? Iya.
Ya, 1 itu 19. Ini 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Per 9. 9 per 9 per 9. 9 semuanya. 9 per 9 per 9. Sekarang 7 per 9 itu lebih dekat ke 0 atau ke 1? 1. 1. Oke, paham? Us yang ini yang Nah, kan mulai ini aja dulu sih. Kalau misalkan us 2 per 5. 2 per 5 itu kita tulis di garis dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kan ini 5 per 5 atau 1 ya, 5 per 5 itu ya. 2, 3, 4 per 5 per 5 per 5 per 5. Nah, sekarang 2 per 5 berada di sini, dia lebih dekat ke 0 atau ke 1? 0. Kita taksir 0. Paham sampai situ? Itu sakit. Paham sampai situ ya? Nah, us gimana cara cepatnya? Cara cepatnya tadi Ustaz bilangin, ini kan maunya 2 per 5. Kita cari di sini 5 dibagi 2 itu dapat berapa? 5 dibagi 2 itu 2 lebih, us. Gak sampai 3. Nah, sekarang yang atas ini 2 ini, ya, yang atas ini kurang dari 2, ya 2 lebih ini kan, 2 koma ini kan. Berarti kita taksirnya ke 0 kalau ininya lebih kecil, atasnya ini lebih kecil dari ini. Terus jawabnya 0. Ini cara cepatnya ini. Menurutku malah mumet, Us. Kalau lebih pakai garis bilangan. Iya. Oh ya wis, apa? Terserah, boleh ya. Kamu boleh pakai garis bilangan, boleh pakai cara cepat ini. Oke. Oh, 2-nya itu tahu deh. Ya, aku mau nggak tahu. Jadi kalau kamu bingung dengan 2 per 5 itu kemana? Ya boleh kamu menggunakan cara cepat. Yang di atas itu. Iya, yang ada di atas ini. Kamu boleh pakai yang ini, nggak apa-apa. Ya, per 5 per 5 per 5, ini per 5 juga. 5 atau 1. 5 di sini lebih dekat ke 0, maka jadikan 0. Terus pakai cara cepat gimana? Ya, Ustaz kan bisa juga pakai cara cepat. Itu 5-nya dibagi. 5-nya langsung dibagi 2. Kalau dia melebihi, ya. Bentar, tak matikan dulu. Kalau misalnya di sini 5 ini kan dibagi 2 nih. Aduh, kok keliru 5 ini kan dibagi 2. Iya. Hasilnya 2 lebih. Ya, 2. Terus ini dibagi 2-nya di 2 besar. 2 ini kecil dari sini. 2 kan lebih kecil dari 2 lebih ini. Maka ditaksir ke 0. Ya. Beda lagi jika ini 3 per 5 misalnya gini. Ini kan kalau dibagi 2 itu kan 2 lebih. Iya, lebih ya. Ternyata 3 itu lebih besar dari 2 lebih kan? Iya, lebih besar. Lebih besar, maka ini ditaksirnya ke 1. Oke, mudah. Itu cara cepatnya. Cara lambatnya yang pakai garis bilangan tadi. Jadi tulis dulu 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ternyata di sini 3, di sini ini 0 kan gitu. Ini per 5, ini per 5, ini per 5. Itu 5. Yang 5 per 5 itu 1. Maka lebih dekatan ke sini kan? Iya, sehingga jadinya 1. Kalau maka nanti yang pecahan campuran lebih mudah, misalkan ini 3/5. Ya. Nah, kita taksir tinggal ini toh ya. 1/5 itu ditaksir ke 0 atau ke 1. Terus yang angkanya 1/5 itu ditaksir ke 0 atau ke 1? 1/5. 1/5 ini. 0. 0, sehingga kalau ini ditaksir jadi 0, maka ini jadinya 3 ditambah 0. Jadi
3 dari sini loh nak, ya 3 ini berasal dari sini. Aku sudah tahu. Apa kenapa Alma? Sudah tahu? Iya hebat kalau sudah tahu. Aku ngomong sama mamaku. Jadi kalau misalkan ada gini 5/2/4. Nah ini ditaksir kemana? Ayo ke berapa? Kan di sini 2/4 itu ditaksir ke 1 apa ke 0? 0 apa 1, 2/4? 4 ini loh, ayo. 1. Kan 0, 1, 2, 3, 4. Ini kan per 4. Ini kan per 4. Ini kan 1. Ini kan 2, ke sana juga 2. Kan imbang, kalau imbang tadi itu Jadi 1. taksir ke A. 1. Ya, ingat ya tadi. Ya, sudah tahu itu 1 maka 6 ya jawabannya, Us. 5-nya ditambah. Ya, jawabannya 6. 5-nya tambah 1. 5. Karena ini ditaksir jadi 1, maka 5 ditambah 1. Paham sampai sini? Paham. Kita lanjut ke desimal ya. Kalau desimal itu 17,58. Kalau desimal itu yang kita lihat adalah bilangan di belakang koma ini yang kita taksir. Tadi kalau 1, 2, 3, 4 kita taksirnya ke 0. Kalau 5, 6, 7, 8, 9 kita taksirnya ke 1 ya. Kalau 5 itu berarti ditaksir ke 1 jadi 17. 17 ini loh. Ditambah 1 jadinya 16. Beda lagi ketika ini. Terus kalau ini 17,38 kita lihat 16, Ustaz. Jawabannya 17 ya, Us. Sekarang kalau di sini 3 itu kan berada di bawah ini ya. 1,5 maka ini dibulatkan ke 0 kan? Maka jadinya Jawabannya 17 ya. 0 ya. Ini kan 17 ini kan ditambah ini ditaksirnya ke 0 jadinya 7. Nah, paham ini ya? Jawabannya 17 tahun. Terakhir, kalau pecahan persen itu dibulatkan ke puluhan terdekat, tapi taksiran terbaik ya, bukan taksiran atas atau taksiran bawah. Jadi 74% itu 74 itu ditaksir ke berapa? Nah ini 4 itu taksirannya kan ditaksir ke bawah. Kan 74 itu kan berada 70 ya. 80, kalau 74 lebih dekat ya 70, maka hasilnya adalah 70% ya. Gimana? Ini ada 71, 72, 73 gitu ya. 7 yang sini terus 75, 76, 78, 79 ya. Nah, ternyata 74 itu lebih dekatan ke 70 daripada ke 80, maka ditaksirnya ke 70. Ya. Lebih gampang ya yang di persen ya. Ya gampang ternyata. 75% karena 5 itu berada di tengah-tengah maka dibulatkan ke atas. Ya, kan 70, 75 kan berada di tengah sini kan, baru 80 sini ya. Kalau ini ke sini dan ke sana itu sama maka dibulatkan ke atas. Jadinya berapa? 80%. Paham ya? Nah, seperti itu. Nah, nanti kalau dalam operasi hitung misalkan Ustadz punya gini 7,54 dikalikan dengan 2/3. Nah, ditaksirnya berapa? 7,54 itu dibulatkannya ini kan jadinya 1 ya. Jadi 77 tambah 1 jadinya 8 kan gitu. Ya. 8 kali
Kalau ini ditaksirnya jadi berapa? 0 apa 1? 0. Tambah 0 berapa? 2 kan? Iya. Sehingga 8 kali 2 berapa? 16. Bisa? Kalau Ya, bisa, Bisa, kalau sudah bisa kita akhiri dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Salam. Terima kasih, Us. Terima kasih.